Selamat pagi, Pak. Selamat pagi Ibu, silakan duduk. Oh iya, terima kasih, Pak. Pak sibuk? Ya, kebetulan sedang periksa tugasnya siswa, kemudian menyiapkan bahan ajar yang baru untuk minggu berikutnya. Apa saya mengganggu kesibukan Bapak? Oh tidak, Ibu. Tidak mengganggu kesibukan saya. Bagian saya juga barusan selesai kerja ini, periksa tugasnya anak-anak. Bagaimana, ada yang bisa saya bantu? Begini Bapak, saya datang ke sini, saya mau menceritakan sedikit masalah. Saya mempunyai masalah akademik ini Bapak. Saya masih merasa kesulitan dalam proses pembelajaran daring ini ke Bapak di masa COVID ini. Saya bingung ini Bapak. Itu jadi kira apa yang bisa saya bantu dan apa manfaat dari ibu untuk ibu setelah kita melakukan diskusi bersama ini? Begini Bapak, saya hanya mau minta solusi agar saya bisa menerapkan metode pembelajaran yang baik kepada siswa yang tepat dalam proses pembelajaran daring selama kita masih memperlakukan BDR ini. BDR ini ya? Ya. Begitu. Lalu mungkin ada harapan lain lagi selain dari itu untuk kedepannya setelah dari diskusi kita ini? Saya juga mengharapkan agar setelah berdiskusi dengan Bapak, saya mampu mendesain sebuah metode pembelajaran yang bisa menarik, yang mampu membuat siswa tertarik terhadap mata pelajaran saya, Pak. Ya. Mungkin saya bisa dengar pengalaman Ibu selama pembelajaran daring ini. Begini Bapak, saya mengampu 20 siswa. 20 siswa ini dibagi dalam dua rombongan belajar. Dua rombongan belajar untuk metode pembelajaran daring ini. Dua rombongan belajar. Jadi saat kami melakukan proses pembelajaran secara daring, pada tahap awal, pada sesi awal, sesi saling menyapa, sesi pembukaan, sampai saya memberikan materi. Itu siswa antusias, siswa bagus mendengarkannya. Di saat di pembelajaran daring? Iya, dalam pembelajaran daring ini Pak. Jadi pada sesi awal itu bagus, namun setelah masuk ke sesi kedua, di sesi diskusi, itu siswa sudah mulai kurang antusias, sehingga tidak memberi umpan balik yang baik untuk saya sebagai pengajar di sini, sebagai pendidik. Saling antara mereka murid dan murid dalam kelompok. Gitu. Dalam berdiskusi itu kan kesannya tidak lancar. Iya. Mungkin salah satu masalahnya itu juga kekuatan jaringan Bapak. Kekuatan jaringan kami ini di sekolah kami, siswa itu tersebar dari beberapa wilayah. Di sekolah kita ini, di sekolah kami lagi, maksudnya di sekolah kita kan ada di beberapa wilayah siswa tersebar. Contohnya seperti di Konga, Duli Pali, dan Nusa Benen itu jaringannya tidak sekuat jaringan Nobo begitu Bapak. Itu salah satu masalahnya. Sementara kita di Nobo, mereka di kampung, di tempat lain. Jadi tergantung kekuatan jaringan juga untuk memperlancar proses pembelajaran daring itu. Oh ya, jadi tetapi saya patut memberikan apresiasi kepada Ibu karena sudah mencoba untuk melakukan pembelajaran secara daring itu ya. Nah, sebenarnya bukan hanya Ibu saja yang mengalami kendala seperti ini. Saya juga, teman-teman guru yang lain juga seperti itu. Nah,
mungkin juga saya mau tanya lagi ke Ibu, kira-kira kendala lain apa lagi yang dialami pada saat pembelajaran daring itu? Oh iya Bapak, ini lagi apa? Itu tadi Bapak, apa masalah metode pembelajaran itu Bapak. Metode pembelajaran ini saya sedikit memberi contoh Bapak. Dalam untuk materi teks deskripsi itu dalam pembelajaran normal kita sebelum BDR itu saya menggunakan metode kooperatif. Lalu metode ini saya bawakan terus untuk BDR ini untuk dalam proses pembelajaran daring juga saya masih pakai. Saya pikir ketika kita daring itu kan kita tetap bisa saling, hanya jarak saja yang membedakan, itu hanya jarak saja. Kalau kita saling lihat itu kan bisa saling lihat seperti di kelas, cuma jaraknya saja yang berbeda. Jadi metode pembelajaran itu saya menggunakan metode belajar kooperatif, tapi ketika daring ini saya menggunakan metode itu tidak pas, ternyata hasilnya tidak memuaskan begitu Bapak. Kalau begitu saya bisa ambil kesimpulan bahwa tergantung kita juga ya dengan situasi yang demikian itu, maka tergantung kita guru juga memilih menerapkan metode yang tepat untuk melakukan kegiatan pembelajaran sama dengan mereka siswa. Sehingga tentunya jika kita mengambil metode yang tepat, maka mereka akan senang dan pada akhirnya kegiatan belajar mengajar juga bermanfaat untuk mereka. Benar juga ya Pak. Berarti kita harus memvariasikan metode pembelajaran nih Bapak ya. Pembelajaran harus divariasikan supaya tidak ada perasaan jenuh yang dialami oleh siswa itu sendiri. Itu. Jadi keefektifan belajar siswa tersebut, nah jika di dalam kelas secara normal maupun dilakukan secara daring, itu tadi kembali kepada kita, kreatif kita guru untuk mendesain pembelajaran. Nah, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Ibu untuk mengatasi masalah atau hambatan dalam pembelajaran daring ini? Oh iya Bapak, baik Bapak. Jadi mungkin kedepannya yang saya lakukan yaitu saya menyesuaikan metode pembelajaran yang sesuai dengan peserta didik dan kondisi belajar kita. Misalnya saya bisa menggunakan daring method, di mana siswa dapat memanfaatkan fasilitas yang ada di rumah, memanfaatkan fasilitas di rumah dengan baik, seperti halnya membuat konten dengan memanfaatkan barang-barang di sekitar rumah. Selain itu juga saya dapat menggunakan metode blended learning agar dapat meningkatkan kemampuan kognitif peserta didik itu sendiri, Pak. Wow, itu berarti sudah ada upaya langkah yang bagus ya, yang akan diambil, yang sudah diambil oleh langkah yang bagus untuk mengawali kegiatan pembelajaran secara daring nantinya. Nah, saya juga setuju itu seperti itu. Mungkin dari rencana tadi, komitmen apa yang akan dilakukan oleh Ibu untuk mewujudkan rencana itu? Jadi sebelum melakukan proses pembelajaran secara daring, saya harus benar-benar menyiapkan siswa, di mana siswa harus berada di tempat yang jaringannya kuat, dan salah satunya juga mereka juga harus memiliki kuota yang pas untuk proses pembelajaran daring ini, Bapak. Kalau kuotanya tidak pas juga sama saja. Oh begitu, jadi itu alternatif lain selain metode yang diterapkan tadi, supaya pembelajarannya bagus, berjalan lancar,
Lalu kira-kira komitmen Ibu, komitmen yang akan Ibu lakukan dari rencana Ibu itu apa kira-kira? Oh iya, mungkin kedepannya saya mungkin lagi maksudnya kedepannya saya akan berkolaborasi dengan teman serumpun, juga dengan teman-teman dari mata pelajaran lain untuk menentukan metode pembelajaran yang pas demi menyukseskan proses pembelajaran secara daring ini, Pak. Ya. Mungkin, sehingga dampaknya siswa bisa menerima materi yang kita berikan, lalu pada akhirnya mereka mampu dan sukses ke depannya. Berarti rencana yang bagus yang telah Ibu canangkan ini, harapan saya pertahankan ini dan juga nanti akan dilanjutkan setelah ini, setelah kita melaksanakan diskusi ini dengan metode yang tepat, menyenangkan dan berdampak pada peserta didik seperti harapan Ibu tadi itu, yang mana itu juga merupakan harapan saya, harapan kita guru untuk anak. Yang penting intinya bahwa apa yang kita lakukan itu selalu berpihak pada kebutuhan peserta didik. Gitu ya Ibu? Iya Pak. Terima kasih banyak Pak. Akhirnya saya lega, saya bisa mendapatkan solusinya Bapak. Terima kasih banyak Bapak sekali lagi. Ya Ibu, sama-sama, tetap semangat ya Bu. Iya Pak, terima kasih, permisi Pak. Silakan.